Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Akbar Zilzilfa dengan NPM 2415061019. Jadi di video kali ini kita akan membuat rangkaian serial sinkron I2C dengan menggunakan sensor. Nah, di sini sensor yang kita gunakan itu adalah sensor temperatur atau TMP. Oke, yang pertama itu untuk perangkaian. Yang perlu kita perlukan itu adalah Arduino Uno. Nah, jadi untuk di I2C sendiri, ini adalah komunikasi antar microcontroller yang dimana dia menggunakan eh, pin A4 dan A5. Nah, berikutnya itu pin ini tuh ada terdiri dari SDA dan juga SCL. Oke, lalu yang berikutnya itu kita punya itu tadi temperatur sensor sebagai sensor yang nanti bakal mengirim input dari master ke sleeve. Nah, kalau udah, yang pertama kita hubungin dulu ground to ground pada Arduino ke Arduino. Jadi tujuannya dihubungkan ground ini agar dari microcontroller yang akan diajak berkomunikasi itu memiliki referensi tegangan yang sama. Lalu berikutnya dari microcontroller atau Arduino ini kita hubungkan A4 ke A4 dan A5 ke A5 sebagai jalur komunikasi. Oke. Warnanya diusahain beda biar gak ketukar. Oke. Jadi di sini udah ada pin ground warna hitam, A4 warna oranye dan A5 warna kuning. Nah, jika sudah, di sini kita bakal eh, gabungin TMP-nya dulu. Jadi TMP ini ada terdiri dari power, volt, sama ground. Volt itu sebagai datanya, data analog yang dikirim lewat A0. Jadi kita hubungkan ke A0 dulu. Oke, terus dirapiin buat kabel-kabelnya biar nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu berantakan. Ya, buka nol untuk warnanya itu kita pilih warna biru aja. Oke. Nah, berikutnya itu di ground akan dihubungkan ke ground juga. Untuk warnanya warna hitam aja. Default ground, saya ada VCC atau 5 volt yang bakal dimasukin ke 5 volt. Eh, default warna merah. Ya, kalau udah di sini dari si TMP udah terhubung. Tinggal dirapiin dikit lagi. Tunggu. Oke, udah. TMP udah terhubung. Nah, sekarang yang kita perlu itu ada LCD. Nah, keunggulan dari si Tinkercad ini, kita itu nggak perlu yang namanya LCD baru. Jadi udah ada LCD yang langsung terhubung dengan si Arduino Uno-nya. Sabar. Pak. Lurus. Nah, jadi dia, nggak lurus deh. Sabar. Jauh dikit. Oke, jadi dia udah ada langsung LCD. Nah, jadi selain
ada pin SDA sama SCL dibuat A4 dan A5, ternyata di Arduino juga punya pin SDA sama SCL tersendiri, yaitu di pin sini. Nah, ini SDA, ini SCL, yang bisa langsung terhubung dengan LCD I2C. Nah, terus lanjut aja. Kita balik lagi tadi ke A4, A5, ke A5 dengan warna kuning. Oke, terus, terus A4 dengan A4 tadi warna orange tadi. Oke, jadi kurang lebih sama ya untuk LCD-nya, cuma beda di pin aja. Tapi tetap namanya dia sama SCL. Itu. Terus sama groundnya jangan lupa dimasukin juga. Nah, ini udah lumayan selesai untuk rangkaiannya. Jadi kita di sini pakai eh, yang dari LCD itu LCD 2C yang ada ground VCC dia sama SCL. Sebenarnya bisa pakai pin 4A5. Cuma untuk implementasinya nggak mungkin kalau di dunia nyata dia bertabrakan karena kabel mel itu biasanya cuma bisa satu pin untuk satu kabel mel, nggak mungkin bisa dua. Jadi kita pakai yang di sini. Oke, kalau udah kita masukin source code-nya aja langsung. Oke, di sini kita udah punya source code. Kita pindah dulu dari blocks ke text, continue. Terus kita Ctrl Alt, Ctrl V. Oke, sebelumnya eh, bisa dijelasin dulu ya untuk penjelasan kodenya. Jadi untuk penjelasan kode yang pertama itu dia itu menggunakan include WRH. Itu include WRH itu fungsinya untuk library komunikasi I2C. Dan berikutnya itu ada slave address. Itu adalah address yang bisa untuk alamat slave-nya. Nah, jadi si master, nah yang kiri ini kan master ya teman-teman. Untuk yang kiri nih, ini master. Yang ini slave-nya, yang ada LCD-nya. Nah, si master sama slave itu address-nya harus sama. Jadi kalau untuk slave, itu kan dia untuk master dia bakal akses slave. Nah, itu slave sama address slave sama yang diakses itu harus sama. Di sini kita pakai 8. Kalau masuk file setup, kita ada wire begin untuk inisiasi I2C sebagai master. Terus ada serial begin sebesar 9600. Jadi untuk mengaktifkan serial monitor atau debugging. Nah, untuk void loop-nya sendiri itu ada init integer nilai sama dengan analog read sama dengan read A0. Jadi membaca nilai analog dari pin A0 atau satu suhu tadi yang kita gunain. Jadi untuk membaca sinyal analog tersebut kita perlu inisiasi dengan memanggil pin yang ada di Arduino tadi, yaitu A0. Lalu ada float tegangan sama dengan nilai. Nah, ini untuk konversi nilai REC ke tegangan volt. Dan berikutnya itu ada float suhu sama dengan tegangan dikurang 0,5 dikali 100 untuk konversi tegangan ke suhu. Ini ada rumus TMP 36 atau TMP itu temperatur ya. Jadi TMP itu adalah sensor temperatur. Nah, untuk rumus TMP 36 itu ada konversi tegangannya jadi ke suhu, yaitu tegangan dikurang 0,5 dikali 100. Lalu ada in kirim sama dengan in suhu, yaitu mengubah suhu float menjadi integer biar bisa dikirim via I2C. Jadi dia akan membulatkan biasanya. Lalu untuk wire begin transmission slave address, ini membuat komunikasi ke address dari sleeve-nya. Lalu wire eh, wire kirim itu mengirim data ke suhu dengan eh, variabel kirim. Lalu wire and transmission itu untuk mengakhiri pengiriman. Lalu ada serial print line suhu dengan variabel suhu itu berdasarkan suhu serial ke monitor untuk cek atau debugging. Yang terakhir itu ada delay 1000 untuk menahan void loop ini sebelum dia mengulang kembali. Seperti itu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita bisa langsung aja masuk ke yang ke sleeve-nya langsung. Tadi kan master. Oh ya, diganti jadi namanya. Namanya ini master.
Yang ini itu ada slave. Slave. Oke, untuk source code slave-nya bisa kita langsung masukkan aja. Oke, ini udah semua ya. Oke, kita jelasin dulu untuk sleeve-nya. Jadi, untuk sleeve sendiri, itu ada library yang sama kayak tadi, yaitu include Wirehouse untuk I2C. Berikutnya, itu ada add Fruit Liquid Crystal H. Jadi, library ini untuk LCD I2C atau Tinkercad khusus ya. Lalu berikutnya itu ada field liquid LCD 1 sama dengan 0 itu membuat objek LCD dengan alamat I2C default. 0 ini adalah defaultnya. Lalu ada in suhu sama dengan 0 variabel untuk menyimpan data suhu dari master. Ada buat add data false flag penanda apakah ada data baru. Jadi kalau semisal dia eh, ada data baru dia bakal ngecek lewat boolean add data ada data ini. Nah, untuk void setupnya ada wire begin. Jadi untuk wire begin ini adalah alamat sleeve-nya. Lalu ada wire on receive atau receive event kayak biasa. Dia itu bakal eh, jika data masuk, dia bakal manggil fungsinya. Lalu ada LCD 1 begin 16,2 itu untuk inisiasi LCD kolom 16 dan 2 baris. Lalu ada set backlight sama dengan satu. Ini untuk nyalakan lampu backlight LCD. Biasanya kan nol. Tapi karena takut mati, kita pakai satu biar dia hidup terus. Lalu ada set kursor 0,0. Kita posisikan kursornya itu di kolom nol dan di baris nol. Lalu ada print I2C ready itu untuk tampilan tes awal saat LCD-nya nyala. Lalu ada LCD set backlight satu, pastikan backlightnya tetap menyala. Nah, lalu ada if data, jika ada data baru dari master, dia akan muncul pindah ke baris kedua, tampilkan label, tampilkan nilai suhu, dan tambahkan satuan plus spasi, hapus sisa karakter lama. Lalu ada add data sama dengan false untuk reset flag, supaya tidak terus update. Jadi, kalau semisal nggak di reset, dia bakal ngulang-ngulang terus, atau bahasanya kayak, eh, gimana ya, nggak update jadinya. Lalu ada delay 200 untuk biar suhu itu stabil, biar perpindahan dari suhu misal dari 20 ke 24 itu dia langsung cepat, cuman 0,2 detik. Lalu untuk fungsi ini sebenarnya itu tuh ada void reserve event in how many. Ini sebenarnya fungsi ini otomatis. Jadi saat master kirim data, fungsi ini bakal langsung muncul. Jadi while wire available atau selama data ada di buffer itu sih, maka baca satu byte dari data dari master atau nilai suhu dan tanda bahwa data baru sudah diterima karena ada data true. Jadi karena ada data true ini, dia bisa langsung baca dari si masternya. Boleh. Jadi karena ini udah selesai, saya bisa saran untuk cek apakah berhasil atau enggak. Oke, sudah menyala ya. Nah, jadi di sini tuh itu sih sudah menyala dan nggak ada masalah sama sekali untuk suhu 24 derajat karena dia digebulatin. Nah, ini untuk suhunya aku baca ya. Ini di sini 25 derajat. Coba kita cek. Ini sebenarnya nggak 25 teman-teman. Tapi kan di sini pembulatan. Tapi di sini nggak dibulatin. Bulatannya dia ke kiri. Coba kita buka code. Nah, di code ini kita buka serial monitor. Dia bakal muncul suhunya tuh. Kalian bisa lihat 24 derajat ini dia bulatinnya ke kiri bukan ke kanan gitu teman-teman. Nah jadi kalau misal kita ganti temperatur jadi misal 70 berapa tuh aku baca 74 dia bakal langsung ke 74 derajat. Nah jadi pembulatan dari sistem ini dia ke kiri jauh ke kanan. Misal dibentokin nih di 125 dia 2124,98 di sini 125 karena dia pembulatannya ke kanan tuh. Jadi seperti itu. Oke, karena ini udah aman dari source code dan juga I2C-nya udah kebuka semua. Nah, dia bakal langsung update-update terus nih. Tuh, 90 derajat gitu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk presentasi tugas akhir dulu dua ini. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih.